Sudah kelihatan? Sudah Bapak? Sudah. Oh, ya. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Kita sudah hadir semua ya. Ini sudah layarnya sudah terlihat. Yang hadir ini 12 orang, jadi mungkin sudah lengkap ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa bergiliran. Kalau yang minggu lalu itu Haris, maka hari ini sesuai urutan Helena ya. Baik Bapak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan melakukan percobaan. Dengan percobaan tersebut kita akan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kemudian kita juga dapat menerapkan prinsip tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya apa kita belajar hari ini? Tahun lalu semua sudah dengar kejadian di Nebonat kan? Kita ambil dari Facebook. Tahun lalu ada banjir yang terjadi di Nebonat. Anak-anak tahu apa penyebab banjir yang terjadi di Nebonat? Ternyata setelah diselidiki, bendungan yang ada di Pugdale, yaitu bendungan Beludale, jebol. Nah, kenapa bendungan ini jebol? Maka hari ini materi kita ini akan berhubungan dengan masalah yang kita temui ini. Oke anak-anak, materi kita untuk hari ini sesuai dengan yang saya sudah sampaikan di Google Classroom-nya. Kalau anak-anak sudah download bahannya di situ, hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini masuk ke dalam materi fluidastatis. Nah, apa itu fluidastatis? Kalau di SMP kita sudah belajar tentang fluida. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu fluida? Ya, Ibu. Fluida itu zat cair Pak. Fluida, zat cair. Ada lagi yang lain? Saya Pak Guru. Pak, fluida itu saat yang bisa mengalir. Saat yang bisa mengalir, berarti ingatannya masih tajam ini. Kalau di SMP kita belajar bahwa kalau fluida itu adalah saat yang dapat mengalir. Saat yang dapat mengalir itu apa saja yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Cair. Ada zat cair, gas, Ada gas. zat gas. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, fluida ini kalau di SMP juga kita belajar bahwa fluida itu dibagi atas dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis itu adalah fluida di mana fasenya tidak bergerak atau fasenya diam. Contohnya ketika air dimasukkan ke dalam sebuah gelas atau sebuah wadah. Walaupun air itu termasuk dalam fluida tadi kan saat yang mengalir, tapi ketika dimasukkan kelihatannya seperti diam. Nah, kalau fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Ini contohnya seperti air yang mengalir dari keran. Oke, kita lanjut. Kalau di SMP kan Yanti sudah pernah belajar tentang tekanan? Sudah Pak. Ada Bapak. Kira-kira yang diingat apa saja tentang tekanan? Tekanan, ada gaya. Ada gaya. Ada lagi yang lain? Itu rumus Bapak. P sama dengan F per A. B sama dengan F per A. P F per A. P tekanan Bapak. tekanan. F, Tekan. F. P F force gaya Bapak. Ya, kalau A? A area berarti penampang, luas penampang Bapak. Kenapa persamaannya P sama dengan F per A? Luas dan penampang luas. Ini. Coba di rumah masing-masing apakah ada pegangan koin? Atau pensil? Ada Bapak sementara pegang berkoin sekarang buat catat materi. Iya, coba sekarang masing-masing pegang. Terus
buat seperti ini. Taruh di telapak tangan masing-masing. Sudah? Sudah. Semuanya. Pak mau semuanya buat seperti ini. Kita coba. Kita andaikan kalau rasa sakit itu besarnya tekanan. Kalau kita dorong itu adalah gaya. Kemudian di ballpoint atau pensil yang kalian punya itu kan yang satu ujungnya runcing, yang satu tumpul, ya kan? Itu kita andaikan ada luas permukaan. Oke, sekarang coba kita tekan perlahan-lahan, makin lama makin kuat. Oke, apa yang kalian rasakan? Kalau semakin kuat dorongannya bagaimana? Yang lebih sakit yang ini Pak, yang runcing. Oh, kalau Yanti yang lebih sakit itu ujung yang runcing. Berarti hubungan antara tekanan dengan luas permukaan bagaimana? Berbanding terbalik Pak Guru. Luas kecil, tekanan yang rasa makin sakit, makin besar. Iya, berarti kalau luas permukaannya kecil, tekanannya semakin besar. Semakin besar. P itu berbanding terbalik dengan A, ya kan? Kalau semakin kita mendorong makin lama makin kuat, kira-kira bagaimana? Makin sakit kan? Berarti hubungan antara gaya dengan tekanan bagaimana? Gaya besar, tekanan juga besar. Iya, berarti hubungannya sebanding. Sebanding, iya. Sebanding dengan F. V sama dengan F, atau semakin besar tekanan, semakin besar gayanya berarti tekanannya juga semakin besar. Persamaan ini yang akhirnya kalau dibuat secara matematis kita dapat hubungan P sama dengan F per A. Oke, seperti itu. Sekarang bagaimana dengan tekanan hidrostat? Mau kalian perhatikan video berikut ini. Bisa diperhatikan ya? Videonya kelihatan? Sudah Bapak, Kelihatan Bapak. Ya. Perhatikan jarak pancaran dari ketiga lubang tersebut. Perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, kalau sudah memperhatikan video ini, sudah perhatikan kan? Sudah Bapak. Sudah. Oke, kalau sudah perhatikan, sekarang ada yang mau bertanya tentang video ini. Saya Bapak. Iya Arif. Iya. Kenapa itu airnya meluncurnya tidak sama jauhnya Bapak? Ya, kenapa Pak tulis ya? Ya, sebentar. Kenapa air yang meluncur itu jaraknya tidak sama? Ada lagi yang lain? Saya Bapak. Ya, Tena? Kenapa yang paling bawah dia lebih jauh dibanding yang dua lubang yang lain? Kenapa yang paling bawah jarak pancarannya lebih jauh, ya kan? Dari itu ya. Oke. Baik, mungkin sudah cukup dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari Arif, kenapa jarak pancarannya beda-beda? Pertanyaan kedua dari Helena yang hampir mirip pertanyaannya, kenapa yang paling bawah lebih jauh dari yang kedua di atas, lubang kedua dan pertama? Ada yang mau jawab? Kalau tidak ada, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membuat percobaan di rumah masing-masing. Jadi supaya lebih jelas ya kita coba sendiri. Nah, untuk percobaan ini sudah download LKPD-nya kan? Sudah. Oke. Untuk percobaannya di LKPD itu ada 12 langkah kegiatan. Nah, walaupun di rumah kerjanya masing-masing, tetapi kerjanya berkelompok sesuai kelompok yang sudah Pak bagikan. Kerjanya masing-masing di rumah, tapi kerjanya secara berkelompok. Untuk langkah kegiatan 1 sampai 4, itu semua kelompok wajib lakukan itu. Kemudian, untuk langkah 5 dan 6, nanti itu untuk kelompok 1,
Kelompok satu itu Arif dan kelompok satu. Nanti untuk lakukan percobaannya itu isi di tabel pengamatan pertama. Itu di LKPD-nya. Untuk langkah kegiatan 7 dan 8 itu kelompok 2 itu Ana dan Libang. Kemudian isi di tabel yang kedua. Kemudian untuk kegiatan 9 dan 10 itu kelompok 3 itu ada Linda, Siti, dan Yanti. Itu nanti isi juga tabel ketiga, tabel pengamatan isi yang tabel pengamatan ketiga. Kemudian untuk kelompok 4 akan melakukan langkah kegiatan 11 dan 12 dan mengisi tabel yang keempat. Nah, untuk pertanyaannya hanya kerjakan yang nomor 1 sesuai dengan tabelnya. Jadi kalau tabelnya tentang gravitasi berarti isi yang di bagian gravitasinya saja. Kalau tabelnya tentang kedalaman berarti isi yang kedalaman. Itu nomor 1. Sedangkan nomor 2 dan 3 itu bisa dikerjakan setelah presentasi. Bisa dimengerti? Siap. Bisa Bapak, siap. Siap, oke. Karena percobaan ini akan dilakukan secara virtual, jadi nanti di rumah masing-masing sendiri. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan di mana, kita langsung hubungi Pak lewat grupnya yang ada itu. Bisa kan? Baik Bapak. Oke. Nanti sekarang kita off sementara Pak, kasih waktu 25 menit kita bekerja. Setelah 25 menit kita kembali ke Zoom meeting ini, kita bertemu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke. Baik, anak-anak, kita ketemu kembali. Waktu ini kita akan mempresentasikan hasil percobaan kita. Walaupun secara kelompok, mungkin tadi diskusinya secara kelompok, tapi tiap kelompok akan diwakilkan oleh satu orang yang akan mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 mungkin tabelnya seperti ini. Ada kedalaman 0,123 meter, kemudian nilai tekanannya seperti apa? Kelompok 1 Arif dan Rani. Ya, di kedalaman 0 meter, nilai tekanannya 0 Pak. Kemudian di kedalaman 1 meter, nilai tekanannya 10.000. Kemudian di kedalaman 2 meter, nilai tekanannya 20.000. Kemudian di 3 meter, tekanannya 30.000 Pak. Tabel pertanyaannya, bagaimana hubungan antara kedalaman dengan nilai tekanan? Iya, semakin dalam kedalaman, maka tekanannya semakin besar. Dari kelompok 1 kalau kedalamannya semakin dalam suatu fluida, maka nilai tekanannya semakin besar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 tentang massa jenis. Untuk data yang nomor 1, massa jenisnya 700 kg per meter kubik. Didapatkan nilai tekanannya 7.000 Pascal. Di sini kita pakai hanya tetap 1 meter semua. Oke. Yang kedua, rho-nya 1.000 kg per meter kubik. Didapatkan nilai tekanannya adalah 10.000 Pascal. Jadi itu kPa. Yang terakhir, rho-nya 1.420 kg per meter kubik. Didapatkan tekanannya adalah 14.200 Pascal. Oke, bagaimana hubungannya? Semakin besar massa jenisnya, tekanannya juga semakin besar. Oke, semakin besar massa jenisnya berarti tekanannya juga semakin besar. Itu nanti kelompok yang lain langsung menulisnya di tabelnya ya, supaya nanti untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Oke, masuk ke kelompok ketiga. Untuk bentuk kolamnya. Iya, tapi untuk bentuk kolamnya nggak berpengaruh. Sekarang, ya. Baik. Bagaimana hubungan antara gravitasi dengan nilai tekanan? Kalau gravitasinya rendah, berarti tekanannya berkurang.
kalau gravitasinya semakin besar, itu tekanannya akan semakin bertambah. Mantap. Berarti hubungannya bagaimana? Tapi kalau gravitasinya semakin besar, maka tekanannya semakin besar lah ikut. Ya. Oke, semua kelompok sudah menulis ya kan? Ini untuk kita jawab pertanyaan kedua dan ketiga. Oke. Nah, pertanyaannya kalau gravitasinya kita anggap sebagai konstanta, maka kira-kira persamaannya seperti apa? Ada yang bisa menjawabnya? Rho GH, Pak. TH sama dengan Rho GH. ya. Oke, kita dapat bahwa tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho G. Nah, jadi yang berpengaruh di sini massa jenis, gravitasi dan kedalaman fluida. Untuk penelitian pada si contoh, kalau ada air yang dimasukkan, ada sebuah tabung dimasukkan air, kemudian air tersebut kalau kita bagi-bagi dalam 3 jenis, maka yang paling atas itu baratnya W1. Kalau di bahan ajar yang Pak bagikan, tekanan hidrostatis itu kan tekanan yang dipengaruhi oleh berat fluida itu sendiri. Kedua itu sudah pertama W1 ditambah W2, yang ketiga W1 ditambah W2 ditambah W3, makanya yang ketiga itu beratnya, tekanannya besar karena beratnya besar juga. Beratnya besar. Nah, jadi itu bisa menjawab pertanyaan dari tadi Helena. Dan bagaimana kalau tekanan hidrostatis di suatu titik? Nah, ini kalau kita di satu titik kita keluarkan satu lempeng seperti ini, tekanan itu kan secara umum tekanan itu F. Nah, F itu sendiri kalau tadi yang tekanan di fluida itu kan W, berat. Maka F dengan WW itu sama dengan M kali G. Nah, massa itu adalah Rho kali V. Maka kita bisa tutup kali V kali G. V itu sendiri, volume itu sendiri adalah, karena ini bentuknya seperti tabung, maka luas permukaan dikali dengan tinggi, maka A kali H. Jadi kalau kita masukkan di persamaan ini, maka kita dapatkan V sama dengan A, G per A. A-nya habis dibagi, sehingga kita dapatkan untuk tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho G. Oke, itu adalah. Oh, begini. Nah, itu ya. Mantap. Jadi seperti itu. Jadi dari hasil percobaan kalian tadi yang persamaan ini kita dapat menjawab pertanyaan tadi bahwa semakin dalam suatu fluida maka tekanannya semakin besar. Untuk evaluasinya anak-anak ada di Google Classroom, minta waktu 20 menit, nanti sebentar langsung dikumpulkan di Google Classroom. Siap anak-anak? Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kalau tadi Helena, berarti sekarang ini Bang, pimpin kita dalam doa. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum kita pulang Bapak, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Karena kita di masa pandemi ini, jadi tolong jaga kesehatan kalian. Banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga kondisi tubuh kalian tetap sehat. Selamat sore semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore, Bapak. Terima kasih.